Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Tadris IPSB IAIN Ponorogo akan menyampaikan materi angkatan kerja dengan anggota Diah Safitri NIM 208190047 dan Ayu Setianingsih 208190042. Materi pembahasan yang pertama adalah pengertian angkatan kerja, kedua karakteristik ekonomi dan studi demografi, tiga definisi economically active population, dan terakhir pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja berhubungan erat dengan jumlah penduduk. Ukuran besar kecilnya angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15-65 tahun. Namun, tidak semua penduduk usia tadi disebut angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, serta penerima pendapatan atau pensiunan. Pembagian usia angkatan kerja dan bukan angkatan kerja selain jumlah penduduk, pertumbuhan angkatan kerja juga dipengaruhi oleh struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia penduduk, dan tingkat pendidikan. Makin banyak komposisi jumlah laki-laki suatu negara, makin tinggi pula angkatan kerja di negara itu. Kenapa demikian? Karena ibu rumah tangga tidak digolongkan sebagai tenaga kerja. Pembahasan yang kedua adalah karakteristik ekonomi dan studi demografi. Berbicara tentang demografi pasti juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Karakteristik kegiatan ekonomi adalah: pertama, ekonomi merupakan kegiatan bersama dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan. 2. Ekonomi sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 3. Sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi Pancasila. Keempat, kegiatan ekonomi harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 5. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan terakhir, kegiatan ekonomi secara umum diawasi oleh pemerintah. Sedangkan karakteristik studi demografi adalah: pertama, studi demografi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses penduduk suatu wilayah yang meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, dan migrasi penduduk. 2. Studi demografi memperhatikan karakteristik individu maupun kelompok yang meliputi tingkat sosial dan ekonomi. Karakter sosial mencakup status keluarga, tempat lahir, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan karakter ekonomi meliputi aktivitas ekonomi, jenis pekerjaan, dan pendapatan. Yang ketiga, studi demografi menurut Kotler dan Armstrong menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan, status keluarga, status pernikahan, lokasi geografi, dan kelas sosial. Menurut PBB, penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu economically active population dan economically inactive population. Economy active population adalah penduduk yang aktif secara ekonomi adalah penduduk usia 15-64 tahun yang aktif atau berusaha aktif memproduksi barang atau jasa. Kelompok penduduk ini juga sering disebut gainfully employed. Yang kedua yaitu economically inactive population, yaitu tidak aktif secara ekonomi. Secara demografis, mereka belum mampu memproduksi barang atau jasa. Mereka adalah anak-anak yang melulu kegiatannya bersekolah. Para ibu dan kelompok penduduk yang cacat, permanen, atau jompo.
Tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Pengertian tenaga kerja menurut Sumitro Jojo Hadikusumo adalah semua orang yang bersedia dan sanggup, dan golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang tidak menerima bayaran, serta mereka yang bekerja untuk menerima bayaran atau upah atau gaji. Adapun pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia sebagai berikut. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan masyarakat. UU RI nomor 3 tahun 2003. Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen atau hujan, pegawai yang sedang sakit, cuti, dan sebagainya. Di samping itu, mereka tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan atau bekerja secara optimal, disebut pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, lanjut usia, cacat jasmani, dan sebagainya, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.